Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bab laju reaksi. Kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Nah, persamaan laju reaksi sendiri menyatakan hubungan laju reaksi dengan konsentrasi preaksi atau reaktan. Kemudian, makin besar konsentrasi preaksi, maka makin besar laju reaksinya. Ya, nah, jadi kalau misalnya ini ada persamaan reaksi, ingat reaktan itu yang di sebelah kiri ini ya. Jadi laju reaksi itu ternyata dipengaruhi oleh konsentrasi dari reaktannya. Ya, di sini tidak ditentukan berdasarkan konsentrasi produk. Jadi yang mempengaruhi persamaan laju reaksi adalah hanya yang konsentrasi reaktannya. Nah, misalnya reaksinya seperti ini. Ya, maka dari persamaan reaksi ini kita bisa membuat persamaan laju reaksinya dalam bentuk matematisnya, yaitu V. Nah, V ini adalah laju reaksi ya, sama dengan K dikali, nah ini konsentrasi reaktannya. Reaktannya apa aja? Reaktannya ada A2 dan B2 ya, jadi dikali konsentrasi A2 kemudian dikali konsentrasi B2 ya. Sementara untuk produk ini tidak dinyatakan dalam persamaan laju reaksinya. Nah, kemudian masing-masing konsentrasi preaksi ini A2 dan B2 ini dipangkatkan dengan orde. Misalnya yang A2 ini pangkatnya adalah X, yang B2 pangkatnya Y. Ya. Nah, X dan Y ini adalah orde. Ya, orde reaksi. Jadi kalau X ini adalah orde reaksi terhadap A2, ya, kemudian Y-nya adalah orde reaksi terhadap B2. Kalian boleh menggunakan simbol yang lain ya, tidak harus X dan Y, boleh A, B, MN dan lain sebagainya. Ya, nah jadi inilah bentuk persamaan laju reaksinya dari reaksi yang ini. Artinya kalau reaksinya berbeda, ya maka persamaan laju reaksinya tentu berbeda juga. Ya, misalnya gini. Nah, ini ada persamaan reaksinya seperti ini. Ingat persamaan laju reaksi ya, V itu hanya ditentukan atau hanya dipengaruhi oleh konsentrasi reaktannya. Jadi ini reaktan yang di sebelah kiri tanda panah, ini hanya ada NO2. Nah, maka persamaan laju yang pertama adalah V sama dengan K dikali konsentrasi reaktannya, yaitu NO2. Ya, NO2 saja, kemudian dipangkat ya, misalnya ini ordenya saya mau pakai yang A gitu ya, orde A gitu. Kalau kalian pakai X juga boleh ya, pangkat X. Nah, kemudian kalau persamaan reaksi yang kedua, ini reaktannya ada N2 sama H2. Berarti persamaan laju reaksinya V sama dengan K dikali konsentrasi N2. Nah, misalnya N2 ordenya adalah M gitu ya. Kemudian dikali konsentrasi yang berikutnya adalah H2. Nah, ini H2 ya. H2 ordenya misalkan N. Ya, kalian bebas ya. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga, ini persamaan lajunya V sama dengan K. Reaktannya ada NO dengan BR2. Berarti K dikali konsentrasi NO. Ya, misalnya saya pakai A sama B lagi deh. Ini NO-nya pangkat A, kemudian BR2-nya pangkat B. Ya. Nah, inilah persamaan laju reaksinya. Bentuknya seperti ini. Kemudian di sini persamaan laju reaksi ini tidak sama ya dengan perbandingan stoikiometrinya. Artinya kalaupun di sini ada NO2 koefisiennya 2, nah ini bukan berarti nanti ordenya 2 ya. Kemudian ini H2 kan ada 3 nih ya koefisiennya ya. Nah, ini orde ini yang harus kita cari bukan dari koefisien reaksi tapi berdasarkan data percobaan. Oke ya, dari persamaan laju reaksi ini V-nya adalah laju reaksi. Nah, ini satuannya harus molar per second atau per detik. Kemudian kurung siku. Nah, ini wajib ya, kurung siku. Artinya konsentrasi. Jadi kalian nggak boleh pakai kurung biasa ya. Harus pakai kurung siku. Konsentrasi A2, konsentrasi B2. Nah, konsentrasi di sini pakainya satuan molaritas ya, atau M besar molar. Kemudian K itu tetapan laju reaksi. Nah, ini satuannya nanti tergantung dari ordenya ya. Jadi orde ini adalah angka ya. Apakah dia 0, 1, 2, 3 gitu. Kemudian X ini tadi, kalau dari sini ya, X-nya ini adalah orde reaksi terhadap A2, kemudian Y ini orde reaksi terhadap B2, kemudian orde reaksi keseluruhannya ya, atau orde totalnya adalah tinggal dijumlahkan ya, X ditambah Y
Selanjutnya kita masuk ke contoh soal untuk penentuan persamaan laju reaksi, ya, atau penentuan rumus laju reaksi. Misalnya ada persamaan ini, persamaan reaksinya ya, ada A2 direaksikan dengan B2 menghasilkan A2B, kemudian berdasarkan percobaan diperoleh ada 4 data percobaan. Ya, ini yang dituliskan di sini adalah data konsentrasi A2 reaktannya ya, kemudian konsentrasi B2 ini satuannya molar, kemudian laju reaksinya satuannya molar per detik. Nah, ini 1,80 ya, agak kurang jelas nih, mohon maaf. Nah, kemudian dari data percobaan yang diperoleh, kalian disuruh menentukan berapakah order reaksi terhadap A2 ya. Kemudian yang kedua order reaksi terhadap B2-nya ini berapa? Kemudian rumus laju reaksi. Nah, order reaksi totalnya berapa? Yang terakhir adalah berapa nilai tetapan laju reaksinya atau nilai K-nya. Pertama, kita tentukan dulu persamaan laju reaksinya ya. Nah, jadi berdasarkan percobaan ini kan persamaan reaksinya ada A2 tambah B2 ya, berarti reaktannya ada A2 sama B2, maka persamaan lajunya adalah V sama dengan K. Oke, dikali konsentrasi reaktannya ada A2. Nah, kita pakai X ya, ordernya ya, pangkat X, kemudian dikali konsentrasi B2. Nah, ini pangkat Y ya. Nah, dari persamaan ini kita punya bentuk persamaan laju reaksinya yang ini ya. Ini pangkat X dan yang ini pangkat Y. Nah, kita langsung jawab ke soal yang pertama, order reaksi terhadap A2. Nah, jadi untuk mencari order reaksi terhadap A2, ini kan order reaksi A2 berarti pangkat dari A2 ya, yaitu di sini saya nyatakan dengan X. Nah, di sini ordernya adalah X. Nah, maka caranya kalau mau mencari order terhadap A2, kita akan membandingkan dua data ya, dua persamaan laju gitu, di mana konsentrasi B2-nya sama ya. Mau mencari order A2, maka kita cari konsentrasi B2-nya yang sama. Dua percobaan, nah ini kan percobaannya ada 4 nih, yang konsentrasi B2-nya sama. Nah, ini ada data nomor 3 dan nomor 4. Ya, nomor 3 data konsentrasi B2-nya 0,15 ya. Jadi ini adalah data percobaan, kita ambil nomor 3 dan 4. Nanti saya balik ya, karena akan dibandingkan nih, yang mendingan kita akan lebih mudah membagi yang besar dibagi yang kecil ya. Jadi 3 dan 4, kalau 3-nya 0,10, ini 4-nya 0,40, maka saya balik ya, nanti 4 dibagi 3 ya, data ke-4 dibagi data ke-3. Nah, ini jadi percobaan nomor 4 kita bandingkan dengan percobaan nomor 3 ya. Nah, kita bandingkan persamaan laju untuk data ke-4 kita bandingkan dengan data ke-3 ya. Nah, tadi V-nya itu kan rumusnya ini. Kita masukkan ya, V sama dengan K dikali konsentrasi yang ini ya, A2 pangkat X kali konsentrasi B2 pangkat Y. Nah, ini semuanya untuk data yang paling atas, ini untuk data ke-4. Nah, ini untuk data ke-4, kemudian dibagi, ini yang di bawah adalah untuk data ke-3 ya. Jadi rumus V-nya kan sama semuanya ini ya. V sama dengan K dikali konsentrasi A2 pangkat X kali konsentrasi B2 pangkat Y. Nah, tapi yang di bawah ini untuk data ke-3. Oke ya, kita masukkan ya V atau laju reaksi data ke-4. Nah, ini V-nya ya. Data ke-4 itu adalah 1,80 dibagi V data ke-3 0,45 sama dengan nilai K ini kan sama ya, namanya tetapan. Ini sama selama dia suhunya sama. Jadi K-nya boleh kita coret. Kemudian ini ada konsentrasi A2 yang di bawah A2, pangkatnya ini kan sama. Nah, berarti ini boleh kita gabungkan ya. Ini sama aja dengan pangkat X ya. Data A2 konsentrasinya yang ke-4 adalah 0,40, data yang ketiganya 0,10. Jadi 0,40 dibagi 0,10 ya. Nah, yang B juga sama nih ya, ini sama-sama pangkat Y, kita boleh gabung. B2 konsentrasi untuk data percobaan ke-4 0,15. Nah, ini juga yang ketiga juga 0,15 ya. Nah, jadi kita dapat ini 0,15 dibagi 0,15 ini kan 1 nanti ya hasilnya ya. Kalau 1 dipangkatkan berapapun hasilnya 1.
Nah, makanya kenapa kalau mau nyari A2, kita cari yang konsentrasi B2-nya yang sama supaya ini bisa dicoret. Ya, supaya bisa dicoret. Nah, kita lanjut ya ke sebelah kanan. Oke, kita hitung ya, 1,8 dibagi 0,45, ini hasilnya 4, sama dengan 0,40 dibagi 0,10, berarti 4 dipangkat X, ya, yang ini dikali 1 kan, nggak ada artinya. Nah, berarti X-nya adalah 1 ya. 4 ini kan artinya 4 pangkat 1. Gini ya. Nah, jadi ini X-nya sama dengan 1. Oke, jadi orde terhadap A2 yaitu X ya, dimana ordenya adalah 1. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, orde reaksi terhadap B2. Nah, orde reaksi terhadap B2 adalah pangkat dari B2 yaitu Y. Ya, ini adalah Y. Nah, maka cari dua data. Kalau nyari B2, maka cari yang konsentrasi A2-nya yang sama besar. Kita cari ya, yang konsentrasi A2-nya sama adalah yang data ke-1 dengan data ke-3, yaitu 0,10, 0,10. Oke, karena nanti mau dibagi ya, kita bagi yang data yang besar dibagi data yang kecil ya. Ini 0,15, ini 0,05. Oke, jadi data ke-3 kita bagi dengan data ke-1. Oke, kita masukkan angkanya ya, langsung aja ya. Kita masukkan V3 dibagi dengan V1. Oke ya. Nah, kita bandingkan ya, langsung masuk ke ini. V3-nya adalah 0,45, kemudian dibagi laju reaksi yang data nomor 1 adalah 0,05 sama dengan, nah gini ya, jangan lupa yang ini data untuk konsentrasi A2, data ke-3 ini masukkan ya, A2, tapi ini data ke-3 yaitu 0,10 dibagi 0,10 pangkat X, kemudian yang B2-nya 0,15 dibagi 0,05, ini pangkat Y. Nah, yang bisa dicoret yang angkanya sama ya, pembaginya nih. Jadi kita bagi 0,45 dibagi 0,05 adalah 9 sama dengan, nah 15 dibagi 5 ya, 3 pangkat Y. Nah, jadi Y-nya berapa? Ya, Y-nya adalah 2. Ingat ya, jangan sampai membagi 9 dibagi 3. Nanti hasilnya 2. Nanti hasilnya 3 gitu ya, padahal ini jawaban Y-nya adalah 2. Jadi karena ini 3 pangkat Y, nah 3 pangkat Y, maka 9 itu kita jadikan 3 pangkat berapa? Ya, 9 itu adalah 3 pangkat 2 gitu ya. Jadi karena ini bilangannya udah sama-sama 3, maka pangkatnya ini akan sama. Nah, gini ya, jadi Y-nya adalah 2. Nah, seperti ini. Nah, maka rumus laju reaksinya kita masukkan ke sini ya, bahwa V sama dengan K dikali konsentrasi A2 dipangkat X. Nah, tadi X-nya adalah 1, kalau 1 nggak usah ditulis ya, dikali konsentrasi B2. Nah, ini B2-nya pangkat Y, nah tadi Y-nya adalah 2. Nah, rumus lajunya seperti ini. Kemudian orde totalnya ya tinggal dijumlah ya, X ditambah Y ya, 1 ditambah 2, maka orde totalnya adalah 3.